Makanya Ar-Razi mengatakan begini, membaca basmalah itu wajib, ya kan, di dalam Al-Fatihah. Tapi ada Imam Malik mengatakan tidak. Karena bagian dari kalimat di situ Allah. Ya kan? Kalau Hamka menerjemahkan bismi itu atas. Ya kan? Atau kedekatan. Jadi segala sesuatu yang kita baca dengan bismillah itu ada di situ kedekatan kita dengan Allah. Ya kan? Maka itu kalau ibu apa zikir yang paling diminati dan paling dibaca setiap waktu? Astagfirullah. Ada yang mewiridkan yang dari sekian banyak kalimat-kalimat zikir, apa yang dibaca? Yang jadi asik, la ilaha illallah, ya kan? Subhanallah, gitu ya. Ada seorang ulama, nama ulama itu kiai itu Kiai Alhamdulillah. Namanya populer disebut oleh jemaahnya Kiai Alhamdulillah. Sampai pesantrennya dibuatnya pesantren Alhamdulillah. Karena memang zikir yang paling sering dibaca, yang tidak pernah absen itu kalimat Alhamdulillah. Ketajaman firasatnya luar biasa. Ya kan? Jadi saking Alhamdulillah itu apa aja berita, Bu? Apa saja berita yang diberitahu kepada beliau? Jawabannya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah juga. Jadi satu kali beliau dijemput dari pesantrennya, dibawa untuk pengajian di kampung-kampung lah kan, melewati hutan, melewati sungai gitu ya. Satu kali lewat di sungai, jalan pinggir sungai, orang mandi. Tahulah ibu-ibu, orang mandi di sungai? Iya kan? Dulu kan orang mandi di sungai, Pak. Ketika yang jemputnya baca astagfirullah, astagfirullah, beliau baca memang penasaran Pak Kiai. Semuanya orang baca astagfirullah, kok Pak Kiai bacanya alhamdulillah. Kan orang mungkin seperti ibu berpikir tadi itu, makanya ibu ketawa kan, karena belum saya jelaskan. Iya kan? Kiainya ngomong begini, saya baca alhamdulillah, yang teringat oleh saya anak gadis saya, istri saya. Alhamdulillah ya Allah, istri dan anak saya tidak engkau izinkan mandi seperti ini. Itu yang saya alhamdulillah kan. Tinggi kan filsafatnya. Bukan melihat itu yang dia alhamdulillah, dia terpikir ya Allah, alhamdulillah ya Allah, anak gadis saya, anak perempuan saya dan istri saya tidak seperti ini mandinya. Akan beda kan? Ini alhamdulillah gitu. Ketajaman. Jadi wiridnya, kajiannya itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah itu terus. Ya kan? Berita baik alhamdulillah, pasti ada yang alhamdulillah. Kalau sonanya orang Minang itu udah hebat. Tapi bahasanya udah alhamdulillah, untung. Ya kan? Iya. Terjadi kecelakaan kan? Otonya ramua, tapi orangnya selamat. Untung leotonya saja. Padahal harga oto kok, ya kan? Mahal kan? Patah-patah, otonya hancur, orangnya patah-patah, tapi masih hidup. Ya, untung ledak mati, ya kan? Otonya ramua, patah-patah, meninggal loh. Kecil orang, untung le meninggal. Kok hidup baralah marasainya Tuhan. Cuma di kiai ko sadonya alhamdulillah. Nah, karena begitu ketajaman zikirnya, ya kan? Sampai dia didatangi orang, Pak. Kiai ini kan didatang orang. Ada di situ bukan anggota dewan ya, tapi jadi kepala desa. Sampai hari ini di Jawa itu jadi kepala desa itu menjadi rebutan. Oh sih kok iya jo.
Ya Allah. Oh itu ya, ndak air yang mengalir, dah dana yang mengalir. Jadi datanglah seseorang kata kepada Pak Kiai ini, Pak Kiai mohon doa, mohon restunya, saya mau maju apa? Jadi kepala desa. Untuk apa jadi kepala desa, kata Pak Kiai kan? Saya kalau nanti jadi kepala desa Pak Kiai, saya bangun masjid, saya bangun rumah ibadah, saya bangun sekolah, saya bangun jembatan, saya bangun banyak yang akan dibangunnya. Alhamdulillah. Ini kan alhamdulillah. Ya kan? Tapi nggak didoakan oleh Pak Kiai. Cuma dia baca, oh alhamdulillah. Namanya saja tadi Kiai, alhamdulillah. Nah, pulang dia, diperhatikan oleh muridnya. Ya kan? Ternyata Kiainya cuma manggut aja lalu baca alhamdulillah. Dalam lama setelah itu datang lagi satu orang, juga calon kepala desa, yang desanya yang sama. Ya kan, Pak Kiai mohon doanya, mohon restunya. Kenapa Pak Kiai? Saya mau jadi maju calon kepala desa. Untuk apa kamu jadi kepala desa? Kan income-nya lumayan Pak Kiai. Ya kan? Ya, pendapatannya lumayan gitu. Jujur dia bilang, enggak ada, usah bangun ini. Kan jadi kepala desa kan lumayan. Daripada kerja di sawah, kerja di ini lebih baik jadi kepala desa. Kata Pak Kiai, mau enggak ditunjuki? Mau Pak Kiai apa? Nanti kalau kamu jadi, bayar zakatnya ya. Ya kan, banyak bersedekah. Insya Allah Pak Kiai. Alhamdulillah. Lalu didoakan. Ya kan, setelah dia pergi, murid-murid Kiai ini tanya, Pak Kiai, tadi dia bangun jembatan, mau bangun masjid, mau bangun ini. Ya kan, kenapa Pak Kiai tidak doakan? Justru yang ingin memang tujuannya untuk dapat income-nya, lalu Pak Kiai doakan. Ya kan, inilah firasat ulama, firasat Kiai. Kata Pak Kiai, yang pertama itu bohong itu. Itu janji-janji, mulut dengan hati itu beda. Ya kan, maka ibu-ibu kalau datang-datang calon anggota dewan nanti bangun ini itu bohong itu. Ya dah. Ya kan? Banyak bohongnya lah gitu ya. Ini bangun ini kata Pak Kiai kan. Makanya saya tidak doakan dia. Tapi yang datang ini dia jujur. Untuk apa dia jadi kepala desa katanya kan? Karena dia ingin dapat gaji kan, dapat income. Ini kan jujur dia. Ya kan? Maka nasihat Kiai kalau nanti jadi jangan lupa bayar zakatnya, karena gaji kepala desa kan halal. Daripada dia bohong mau ini kan. Iya kan? Nah, itu makanya bedanya PILKB dengan pilkada, tahu Ibu tuh. Enggak itu. Kalau pilkada, ya kan? Nah, kalau sudah jadi apa? Dia lupa. Nah kan, kalau PILKB, kalau lupa, jadi Pak Kiai itu kembali kepada Pak Kiai lagi. Jadi Pak Kiai itu dia tajam firasatnya, tahu dia kan kalau orang Minang dulu kan tahu jo rantiang kaman cucu, tahu jo dahanan Gamaempo kan, kini ndak pak lalu ndak tahu lah, ya kan ada cucu lalu ndak tahu je udah gitu. Nah gitu, ya kan. Nah sekarang ini ada kalimat, ya kan, yang terlalu kita ungkapkan gitu, ya kan. Nah, dengan membaca itu tahu kita, maka resepnya itu ilmu, ya kan. Maka itu kaitkan segala sesuatu itu dengan Bismillah, 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 Bismillah. Sehingga ada kekuatan kita ibu-ibu, mana yang penting, mana yang tidak penting. Allah beri kekuatan. Ya kan? Dengan membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan membaca itu kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang tauhid, mana yang syirik. Nanti yang paling luar biasa itu, yang kita khawatirkan adalah ketika kita menyelimuti syirik dengan tauhid. Ya kan? Nah, itu yang kita khawatirkan. Menyelimuti ibadah kita itu, ya kan, bukan karena Allahnya, tapi karena dunianya. Nah, itu yang kita khawatirkan.
Ya kan, makanya ada cita-cita bangun masjid, bangun sekolah, bangun ini, padahal itu untuk menutupi. Iya, itu menutupi. Itu yang kita khawatirkan. Makanya dengan bismillah itu tidak mau. Ya kan, terjadi hal yang seperti itu gitu. Itu yang diinginkan. Jadi dengan membaca itu memang kita tahu ini halal, ini haram. Ini boleh, ini hak, ini boleh, ini batil, ini dilarang. Ini tauhid, ini syirik gitu. Itu membaca. Kalau tidak membaca nggak bisa. Maka berbuatlah atas nama Allah. Ya kan? Jangan berbuat atas nama orang, atas nama, ya kan? Tidak, tapi atas nama Allah. Kalau atas nama-nama makhluk tidak ini lagi, Bu. Apalagi atas nama negara, atas nama suku, atas nama kampung, sadonya tuh, ya kan? Tapi semuanya harus atas nama Allah yang menciptakan kita. Itu yang dimaksud Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.